Selamat siang pemirsa, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda di program Operasi Fakta, di mana kami mengupas tuntas fakta di balik setiap peristiwa. Bersama saya, Cita Dewi Alfiandari, inilah berita selengkapnya. Permasalahan kemacetan di jalur Cibiru hingga Cileunyi tidak pernah menemui titik terang. Setiap tahunnya, angka kemacetan yang terjadi terus meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan arus lalu lintas di area tersebut mengalami kemacetan. Tim Operasi Fakta mencoba menguak faktor utama penyebab dari kemacetan dan dampak dari hal tersebut bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, kemacetan yang berada di kawasan Bandung Timur, khususnya dari jalur Cileunyi hingga perbatasan Cibiru, Kota Bandung, rasanya sudah tak asing di telinga kita. Hari ini kita akan mengurai simpul masalah kemacetan di sana, melihat lebih dekat penyebab dan dampaknya bagi warga sekitar, serta solusi yang mungkin dapat mengurangi kepadatan di kawasan tersebut. Tanpa berlama lagi, untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami di lokasi. Halo Dewi, bagaimana kondisi dan situasi terkini di lapangan? Baik, terima kasih Cita di studio. Pemirsa, saat ini saya berada di titik kemacetan, yakni tepatnya di jalur Cibiru hingga Cileunyi. Dan terlihat di belakang saya bagaimana kondisi kemacetan yang menjadi keresahan bagi pengguna jalan. Dan kemacetan ini kerap ditemui pada jam-jam berangkat maupun pulang kerja. Dan pada saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber saya sebagai pengguna jalan. Selamat siang. Iya, selamat siang Teh. Boleh kenalan namanya siapa? Iya, perkenalkan nama saya Ulfa Anggraini. Saya mahasiswa S2 Universitas Negeri Semarang dan mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Terbuka Bandung. Oke, baik, Teh, bisa ceritakan seberapa sering Teteh menemui kemacetan ini? Dan maaf, sebelumnya Teteh di sini sejak kapan? Saya di sini sejak September, kurang lebihnya di sini sudah 4 bulanan. Oke, berarti sudah sering ya menemui kemacetan yang ada di sekitar sini. Teteh boleh dijelaskan seberapa sering Teteh menemui kemacetan di sini dan itu saat kapan aja? Oke, kalau menemui kemacetan di daerah sekitar Bundaran Cibiru di sini itu biasanya jam kerja ketika berangkat maupun pulang kerja dimulai jam 7 atau sebelumnya, dan ketika sore itu dimulai jam 3 atau jam 4-an. Oke, itu dampaknya ke Teteh apa? Mengenai kegiatan aktivitasnya, terus mental Teteh, fisik Teteh, ada tidak dampaknya? Ya, untuk dampaknya sendiri yang pertama itu tentu kita kalau melakukan aktivitas luar akan mengalami keterlambatan waktu. Jadi kalau kita mau buru-buru tetap tidak bisa. Jadi tetap ada keterlambatan ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang kedua itu kesehatan. Kesehatan di sini kita bisa merasakan kalau kemacetan pastinya ada udara polusi yang menghambat saluran pernafasan sehingga menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Lalu untuk kebisingan tersendiri juga menghambat pendengaran kita. Lalu untuk mental kita juga merasa agak terguncang atau secara emosionalnya terganggu karena kemacetan, karena emosi dari pengendara lainnya gitu. Kalau boleh tahu Teteh biasanya menggunakan kendaraan apa? Karena saya di sini sebagai mahasiswa menggunakan kendaraan bermotor. Oke. Ada alternatif nggak kalau misalkan terjebak macet gitu? Jalan alternatif? Kalau alternatif yang selama ini saya rasakan, saya pernah menggunakan angkot untuk bertransportasi. Tapi apakah menurut Teteh itu masih kena macetnya atau lebih baik atau bagaimana? Sebenarnya kalau seluruh pengguna bermotor bisa aware atau peduli dengan sekitar, mungkin bisa menggunakan kendaraan transportasi umum untuk menghindari kemacetan. Tapi karena yang sadar akan itu sedikit, jadi kemacetan tetap ada. Kalau faktor kemacetan utama itu jam kerja itu hampir semua orang itu di jam yang sama, apalagi lalu
jalanannya yang tidak terlalu lebar serta kendaraannya baik bermotor, mobil maupun fasilitas kendaraan umum lainnya itu bersamaan di tempat yang sama, jadi mengalami kemacetan gitu. Baik, terima kasih Teh atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pemirsa, itulah keresahan para pengguna jalan. Dan bagaimana pandangan serta tanggapan dari pihak berwenang terkait situasi ini? Berikut penjelasan dari pihak kepolisian setempat. Yang pertama, penyebab kecamatan itu yang satu itu keadaan situasi jalannya kecil. Yang kedua, kalau pagi-pagi biasa anak sekolah masuk. Ya, kalau Cibiru kan tahu kan? Nah, itu sekolahan. Jadi berhubung anak kecil SD, kadang satu murid satu kendaraan. Satu murid satu orang tua bawa kendaraan juga itu. Di samping itu parkirnya di bahu jalan. Di samping udah kecil, parkirnya di bahu jalan, menurunkan anak-anaknya, di samping terus menyeberangkan juga. Ya, itu yang paling yang paling terasa lah. Tapi sudah itu paling jam 7 udah mulai. Jam 7 mulai lancar, datanglah yang mau berangkat kerja. Itu lagi mulai ada kepadatan sampai jam 8. Paling ya jam 8 lah, jam 8.30 paling mentok-mentoknya jam 8.30 baru kembali normal. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa ruas jalan yang sempit ini menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kapasitas jalan yang tidak memadai seringkali memicu kemacetan panjang, terutama pada jam-jam masuk sekolah, masuk kerja. Dan selain itu, parkiran sembarangan di bahu jalan membuat jalur yang seharusnya bisa digunakan pengendara justru terhalang. Hal ini menambah beban lalu lintas, hingga arus kendaraan semakin tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Kalau transportasi umum, kadang semakin kesini semakin banyak nih, terus penumpangnya semakin sedikit, akhirnya pada ngetem-ngetem di bahu jalan. Itu mungkin mengganggu juga kemacetan. Jadi kita tungguin baru berangkat, kita nggak ada ngetem lagi. Mungkin itu karena sekarang banyak Gojek juga, akhirnya angkot-angkot itu nggak ada penumpangnya, jadi banyak ngetemnya. Nah itu mungkin yang mengganggu kita juga. Dan nggak ada tempat ngetemnya juga, akhirnya di bahu jalan diamnya itu. Kebiasaan sejumlah angkutan umum yang ngetem di bahu jalan juga menjadi penyumbang kemacetan. Praktik ini sering terjadi di titik-titik tertentu, seperti persimpangan atau dekat pusat keramaian yang menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang. Untuk sementara ini, faktor penyebab dari kemacetan seputaran Cileunyi sampai batas kota Cibiru dikarenakan dengan kendala pelebaran jalan yang sangat kami harapkan, terutama di daerah Cinunuk sampai Cibiru. Dalam wawancara dengan Dinas Perhubungan, terungkap bahwa salah satu hambatan utama dalam proses pelebaran jalan adalah keterbatasan lahan. Banyak area yang sudah dimanfaatkan sebagai pemukiman, fasilitas umum, atau tempat usaha, sehingga membutuhkan proses pembebasan lahan yang panjang dan rumit. Dibilang efisien belum, dibilang efektif sudah. Tapi itu kembali lagi dengan sikon dan situasi tiap hari situasional di daerah kita sendiri, Pak. Terkendalanya penambahan armada dan yang saya bilang tadi, kita perlu pelebaran jalan yang sesegera untuk meminimalisir kemacetan ini, Pak. Kemacetan yang semakin parah tentu menjadi keresahan masyarakat. Hal yang menjadi faktor-faktor dari kemacetan ini menjadi persoalan yang sangat melarut bagi masyarakat di area tersebut. Menurut kesaksian sopir angkot, Budiman, kemacetan yang semakin parah di jalanan Cibiru saat ini telah berdampak signifikan terhadap penghasilan para pengemudi angkutan umum. Waktu tempuh yang lebih lama mengakibatkan konsumsi bensin yang lebih boros, sementara pendapatan pun semakin menurun. Tak hanya itu,
Banyak penumpang yang kini beralih menggunakan layanan ojek online yang semakin menyulitkan pengemudi angkot untuk mendapatkan pelanggan. Budiman mengungkapkan bahwa pemerintah dinilai kurang tegas dalam mengatasi masalah kemacetan dan pengelolaan transportasi publik. Budiman juga mengakui bahwa kemacetan sudah terjadi sejak tahun 1995. Pengakuan ini justru tidak sesuai karena ojek online belum beroperasi pada saat itu. Macetnya setiap hari macet parah. Jadi akibat dari kemacetan ini mengurangi pendapatan teh. Kadang pendapatannya berkurang, terus bensin juga makin boros ya kan. Udah penumpang nggak ada, bensin boros. Jadi yang jelas gara-gara kemacetan ini mengurangi pendapatan supir angkot semua. Penyebab kemacetan saya rasa pemerintah kurang tegas. Kurang tegasnya populasi kendaraan bertambah terus, terutama keberadaan Grab, angkutan online itu yang bikin kemacetan paling parah itu keberadaan Grab yang jelas-jelas nyata itu. Penumpang kan banyaknya pengen cepat, jadi penumpang itu beralih kendaraan, kadang pakai Grab, kendaraan roda 2. Yang paling sering Bapak temui waktu kemacetan itu saat kapan aja tuh? Hampir setiap hari pagi sore. Jadi nggak tentu sekarang waktunya. Biasanya kalau dulu itu cuma Sabtu Minggu. Kalau sekarang udah tiap hari aja pagi sore. Tiap hari nggak kenal waktu, nggak siang nggak malam. Lantaran populasi kendaraan itu kan banyak sekali sekarang. Berarti belum tentu itu hari libur? Enggak. Itu setiap saat kemacetannya setiap saat sekarang lah. Gara-gara populasi kendaraan meningkat pesat sekarang. Atau yang Bapak? Iya, kalau perjalanan angkot ya jelas-jelas pengaruh sekali. Biasanya ditempuh paling Cicadas Cibiru paling 1,5 jam, bisa 3 jam sekarang. Jadi ya termasuk merugikan sekali sama supir-supir angkot ini. Alternatif sama saja, maksudnya jalur alternatifnya juga jalur macet juga. Jadi nggak ada alternatif buat menghindari kemacetan. Baik. Penumpang sering ngeluh nggak Pak? Kalau penumpang ya namanya orang ya kan, kadang kena macet kesel ngeluh juga ya, namanya orang sih banyak mengeluh juga penumpangnya. Terus tanggapan Bapak kepada penumpang itu kalau ngeluh nggak? Ya mau gimana lagi, mau diomongin penumpang, masalahnya udah keadaannya kayak gini ya kan. Ya paling bilang sabar aja Bu, bilang aja gitu. Oke. Ada nggak Pak perubahan atau perbaikan jalan dari beberapa tahun terakhir? Gak ada. Tidak ada. Gak ada. Ini kita lihat nyata aja di Cibiru ini udah puluhan tahun ini. Bundaran Cibiru sampai ke Cileunyi udah puluhan tahun tidak ada perubahan sama sekali dari pemerintah. Yang menurut Bapak paling parah itu dari tahun berapa Pak? Ini di Cibiru Cileunyi tahun 95 saya di sini, 96 udah macet ini. Cibiru Cileunyi ya. Jadi udah tahun 90? Iya, 95 96 udah macet ini jalur bundaran Cibiru ya. Itulah pandangan supir angkot terkait faktor dari kemacetan. Selain supir angkot, Operasi Fakta juga menggali pandangan yang lain dari pengguna jalan, Opang, dan juga Pak Ogah. Kalau ditanya sering ya, saya hampir setiap hari mau berangkat ataupun pulang dari kampus juga pasti mendapati kemacetan. Faktor utama kemacetan ya karena banyaknya jalan atau gang-gang kecil di sekitaran Jalan Cibiru. Ya, jadi dari sepanjang Jalan Cileunyi sampai ke Bundaran Cibiru itu sangat banyak gang-gang kayak OJ gitu ya, jalur-jalur masuk ke pemukiman rumah warga yang dimana si jalan-jalan itu tuh pasti setiap harinya itu, apalagi di jam kerja atau jam sekolah, banyak keluar masuk kendaraan, terutama mobil. Jadi yang penyebab kemacetan itu salah satu faktor utamanya itu gitu. Dan mungkin si Pak Ogah atau yang tukang nyebrang-nyebranginya itu juga suka seenaknya gitu nyebranginya tuh. Jadi nggak lihat situasi dan kondisi lalu lintas itu seperti apa gitu. Mereka ketika ada yang ngasihin uang itu pastilah tiba-tiba diseberangin, tiba-tiba dikeluarin. Dia kan nggak tahu gitu situasi lalu lintas di jalanan itu seperti apa gitu. Harusnya mah ya seperti yang diatur oleh pihak berwajib ya, misalnya dia pasti ngutamain dulu yang lurus ya kan, sesuai peraturan lalu lintas gitu. Kalau Pak Ogama suka seenaknya gitu, jadi salah satu faktornya itu juga gitu. Dan juga banyak kayak angkot ataupun mobil-mobil besar yang keluar bukan pada jamnya gitu. Kalau angkot sih udah pasti ngetem ya, itu mah kayak hal yang lumrah gitu bagi angkot, itu salah satu faktor juga sih menurut saya. Kalau ya sebanyak banyaknya apa itu teh namanya apa ya,
motor jadi murah, mobil jadi murah lah, kebanyakan leasing yang gitu teh. Terus banyak pendatang. Sekarang kan banyak perumahan-perumahan, pengaruh juga kan untuk bagi yang di jalan raya jadi tambah macet. Jadi penduduk pendatang kan semakin bertambah. Ya di sini angkot dan orang-orang yang usaha di sini tuh kayak bengkel-bengkel mobil tuh kan, mereka yang kurang paham ngatur keluar masuknya kendaraan ke bengkel itu mungkin dari situ. Kalau angkot ya mungkin mereka gimana ya cari makan buat keluarga, anak istri. Ya kalau dimarahin, bang depan, bang anak istri saya udah nunggu di rumah perlu makan gitu kan. Ya itu. Menurut Pala, salah satu penyebab utama kemacetan di sekitar Cibiru ialah banyaknya gang-gang kecil di sekitarnya yang seringkali menjadi jalur kendaraan keluar masuk yang mengakibatkan hambatan di jalur utama. Selain itu, tindakan Pak Ogah atau petugas parkir yang sembarangan menyeberangi jalan juga semakin memperburuk situasi. Banyak pengguna jalan yang mengeluhkan tindakan tersebut karena seringkali menghalangi jalur kendaraan yang sedang melaju, membuat kemacetan menjadi semakin parah. Tidak hanya itu, tingginya jumlah angkutan umum dan kendaraan besar yang keluar masuk sembarangan turut menambah kesulitan bagi para pengguna jalan. Menurut Apung juga, seorang ojek pangkalan yang menyebutkan bahwa faktor utama kemacetan ini yaitu meningkatnya volume kendaraan. Selain itu, adapun yang mengakibatkan kemacetan antara lain, Pak Ogah atau pengatur jalan secara tidak langsung menyumbang 20% kemacetan. Aktivitas mereka, meski bertujuan membantu, kerap kali malah menyebabkan kekacauan lalu lintas karena tidak memahami sepenuhnya terkait pengaturan lalu lintas. Angkutan umum atau angkot yang sering parkir sembarangan menjadi penyumbang terbesar kemacetan, yaitu sebesar 50%. Kebiasaan mengambil penumpang di tengah jalan utama memperburuk arus lalu lintas pula. Selain itu, ojek pangkalan menyumbang 30% kemacetan dengan mangkal di tempat-tempat yang seharusnya menjadi area lalu lintas bebas. Harapan untuk pemerintah, khususnya kemacetan Bandung Timur, ya saya harap bisa mengoptimalkan lagi lalu lintas yang ada di Bandung Timur ini, atau khususnya jalan dari Cileunyi sampai Bundaran Cibiru gitu. Kayak pihak berwajib, kayak polisi lalu lintasnya harap selalu harus bekerja ekstra lah gitu untuk menstabilkan atau mengurai kemacetan yang terjadi gitu di sepanjang jalan ini. Kayak gitu sih, mudah-mudahan aja ya, semoga pemerintah juga bisa secepatnya menangani masalah inilah gitu. Karena ini kan masalah yang sudah terjadi cukup lama juga gitu. Semoga pemerintah bisa mengerti keadaan di lapangan, terutama mengurangi populasi kendaraan atau kendaraan-kendaraan yang sudah tua bisa dihilangkan atau kendaraan yang muda bisa dikurangin, itu aja. Harapan dari kami, terutama yang saya dengar dari masyarakat, yang intinya pelebaran jalan, underpass kalau bisa, bukan wacana aja, flyover sampai dari Cibiru hanya wacana aja. Mangga disampaikan atau enggak ke birokrasi pemerintahan yang baru, mangga itu saya bahan dari ajuan masyarakat, Pak. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Beberapa usulan yang sering muncul ialah peningkatan infrastruktur jalan, seperti perbaikan dan pelebaran jalan, rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, serta penertiban aktivitas yang menghambat arus kendaraan. Kita semua berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi ini dan segera memberikan solusi nyata, sebab kelancaran lalu lintas tidak hanya memengaruhi waktu tempuh, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Mari kita nantikan langkah-langkah strategis dari pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini. Demikian rangkaian informasi dan fakta yang berhasil kami ungkap di episode Operasi Fakta kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di episode berikutnya. Hanya di Operasi Fakta. Saya, Cita Dewi Alfiandari, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetaplah kritis terhadap setiap fakta di sekitar kita.